Dinikahi Mafia Tampan bab 82. Ima berusaha bersikap seolah tidak ada masalah di antara mereka. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Tanya Ima sambil bersalaman dengan mertuanya. Waalaikumsalam. Kabar baik, Nak. Mari masuk. Ajak Haris. Ima menyenggol sikut Nick agar suaminya itu mau bersalaman dengan papihnya. Akhirnya Nick pun paham dan ia mengulurkan tangan pada Haris. Haris langsung menjabat tangan Nick kemudian memeluk anaknya itu. Papi senang kita bisa berkumpul lagi. Mari masuk. Ajak Haris. Dengan perasaan tidak nyaman, Nick pun masuk ke rumah tersebut. Kita langsung makan aja ya. Kalian belum makan kan? Tanya Ros. Ia tidak sabar ingin anak dan menantunya menikmati makanan yang sengaja ia masak untuk mereka. Nick, sebelumnya Papi ingin minta maaf. Mungkin sikap Papi keterlaluan. Tapi ini demi kebaikan kita semua. Papi tidak ingin kamu terjerumus ke dalam lembah hitam. Ucap Haris sambil menyentuh punggung Nick. Nick tidak menjawabnya. Ia sedang malas membahas hal itu. Ima tidak mengatakan apapun. Ia tak ingin terlalu ikut campur dalam masalah itu. Ia menghargai suaminya sehingga tidak menasihati Nick di hadapan orang tuanya. Sudah, bahas itunya nanti saja. Lebih baik kita makan dulu. Ucap Ros. Ia tidak ingin suasana makan malam mereka rusak hanya karena sikap Haris. Akhirnya mereka pun menikmati makan malam itu. Selama makan malam, Ros menanyakan bagaimana kehidupan mereka akhir-akhir ini. Nick dan Ima pun menceritakan apa adanya. Nick, Mami dengar sekarang kamu sudah jadi GM ya? Tanya Ros. Ia senang karena kini anaknya memiliki pekerjaan yang bagus. Iya, baru beberapa minggu. Sebelumnya aku ngojek. Jawab Nick. Hati Ros perih mendengar anaknya mengojek. Ima, maaf ya kamu harus hidup susah seperti itu. Ucap Ros pada menantunya. Enggak susah kok, Ma. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Meski hanya untuk makan sederhana. Jawab Ima. Emang kalau ngojek itu biasanya dapat uang berapa? Tanya Ros. Antara 50.000 sampai 150.000. Jawab Ima santai. Nick membiarkan Ima menjelaskan apa yang mereka hadapi sebelumnya. Ros pun terkejut mendengarnya. Baginya uang 150.000 sangatlah kecil. Itu sehari? Tanya Ros kaget. Iya, Mi. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari. Sahut Ima. Ya Tuhan, bagaimana bisa cukup? Untuk makan saja rasanya kurang. Kamu makan apa dengan uang segitu? Tanya Ros lagi. Seringnya sih makan telur atau nasi goreng. Tapi kadang juga masak ayam dan sayur. Jawab Ima. Itu udah termasuk bensin? Tanya Ros. Iya, bensin dan lain-lain juga dari uang itu. Sahut Ima lagi. Ros menoleh ke arah Haris. Kemudian ia menatap suaminya dengan tatapan nanar. Haris tidak merespon apapun. Ia merasa belum perlu berbicara. Ya sudah, sekarang kalian makan yang banyak ya, Nak. Oh iya. Ima, kamu sudah kontrol kandungan apa belum? Harusnya sekarang sudah kelihatan jenis kelaminan bayinya kan? Tanya Ros. Kebetulan aku kontrolnya di bidan dekat rumah, Mi, jadi nggak ada USG. Jawab Ima. Ros menelan saliva. Bahkan tubuhnya meremang. Tak tega melihat anaknya untuk USG saja tidak mampu. Kenapa nggak ke dokter, Nick?
Tanya Ros dengan mata berkaca-kaca. Aku belum gajian, Mi. Rencananya nanti kalau sudah gajian baru mau ajak Ima ke dokter. Jadi waktu itu kontrolnya ke bidan dulu karena uangnya pas-pasan. Jawab Nick santai. Ros mengambil tisu. Ia sudah tidak sanggup menahan air matanya lagi. Ia sangat ingin meminta Haris untuk menyudahi semua itu. Namun dirinya tahu betul bagaimana suaminya tersebut. Mami tenang aja. Insya Allah gaji aku sebagai GM nanti cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Rencananya setelah gajian pun kami akan pindah rumah supaya lebih nyaman. Ucap Nick. Ia tidak ingin maminya bersedih. Sehingga Nick mengatakan hal itu. Mau pindah kemana? Tanya Ros. Belum tahu, Mi. Kan belum megang uangnya. Rencananya nanti kami baru mau nyari rumah setelah aku menerima gaji pertama. Sahut Nick. Ros menghembuskan napas karena merasa begitu sesak. Selesai makan, mereka berbincang di ruang tengah. Nick, sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ucap Haris. Ros sangat senang mendengar ucapan suaminya. Papi minta maaf jika terlalu keras terhadap kalian. Tapi ini demi kebaikan kita semua, Nick. Papi tidak ingin anak papi terjerumus ke lembah hitam. Lanjut Haris. Terima kasih atas tawarannya, Pi. Tapi aku sudah terlanjur nyaman dengan apa yang kami jalani saat ini. Jadi mungkin aku tidak akan pernah kembali. Jawab Nick. Nick, tegur Ros. Ia tidak rela jika sampai anak lelaki satu-satunya itu tak kembali. Aku ini lelaki, Mi. Aku hanya ingin belajar bertanggung jawab atas keluargaku sendiri. Aku tidak ingin selamanya bergantung pada orang tuaku. Mendapat uang dari hasil kerja sendiri tentu lebih membanggakan meski tidak banyak. Jelas, Nick. Tapi kan kamu juga bisa bekerja di perusahaan kita, Nick. Ucap Haris. Memangnya selama ini aku tidak bekerja. Sebelumnya pun aku bekerja di perusahaan papi. Tapi papi bersikap seolah aku hanya makan gaji buta. Skak Nick. Nick memang benar. Selama ini meski meneruskan perusahaan papihnya, tetapi Nick berusaha dan bekerja keras untuk memajukan perusahaan itu. Ia pun mendapat gaji dari pekerjaannya tersebut. Sehingga Nick sakit hati ketika papinya mengusir begitu saja tanpa membiarkan Nick membawa uang sepeser pun. Seolah selama ini ia mendapat uang dari papihnya secara cuma-cuma. Tidak enak rasanya ketika aku sudah lelah bekerja tapi tidak bisa menikmati hasil kerjaku hanya karena sebuah kesalahan. Aku tahu papi kecewa. Tapi apakah papi tidak bisa menghargai usahaku selama ini? Bahkan papi tega membiarkan menantu yang sedang mengandung ini hidup di tempat kumuh. Dan mungkin akan kekurangan gizi. Selama ini, apa pernah aku meminta uang secara cuma-cuma? Haris tercekat. Ia sadar bahwa dirinya sudah keterlaluan. Imam menggenggam tangan Nick. Ia khawatir suaminya tidak bisa mengendalikan emosi. Iya, papi minta maaf, Nick. Waktu itu papi terlalu syok sampai bertindak seperti itu. Ucap Haris. Papi mengusirku tanpa mengizinkan aku membawa apapun. Seolah aku anak yang hanya duduk, ongkang kaki, dan meminta uang pada orang tua tanpa bekerja. Padahal papi tahu bagaimana kontribusiku selama ini di perusahaan. Bahkan papi tidak memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Padahal bisnis haram itu sudah lama aku tinggalkan. Tapi papi lebih percaya pada orang lain. Entah siapa orangnya. Ucap Nick panjang kali lebar. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu mana yang terbaik untukku dan istriku. Jadi maaf, aku tidak akan pernah kembali lagi ke perusahaan papi. Lebih baik jadi pegawai rendahan terhormat daripada menjadi direktur tapi direndahkan. Skak Nick.